what's up guys? Welcome to Pusing Podcast Counseling. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kembali lagi bersama aku, Cikonia Ortista, mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Di episode Pusing kali ini kita mau bahas tentang salah satu cabang olahraga nih guys, yaitu olahraga gulat. Karena kita mau fighting. Gak bercanda ya teman. Jadi kita ini yang beneran ya. Kita mau bahas tentang kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis. Waduh, berat ya ini ya bahasannya. Karena kita bahas tentang kehidupan rumah tangga, apalagi kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis nih. Nah, tapi rumah tangga di sini bukan buat yang udah menikah aja ya teman-teman. Maksudnya kayak yang buat kalian yang udah bersuami istri aja, bukan. Tapi kita juga membahas untuk semua anggota keluarganya nih, kayak orang tua, anak, kakak, adik, kakek, nenek, buyut, bahkan majikan kalian. Bercanda majikan. Karena kan kalian sekarang suka banget ya nyebut kucing kalian itu majikan. Aneh emang kalian ini. Nah, jadi apa sih rumah tangga itu? Nah, ini ada pengertiannya nih, rumah tangga dalam KBBI. Istilah rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah. Sedangkan istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai berkeluarga. Nah, dalam sebuah keluarga sendiri tidak hanya terdiri dari sepasang suami istri, namun juga ada anak-anak mereka jika memiliki. Nah, jika kondisi suatu rumah tangga ini tidak bahagia atau tidak harmonis tadi, maka hal itu akan berdampak pada seluruh anggota keluarga. Nah, mungkin bagi orang dewasa, perdebatan-perdebatan atau pertengkaran-pertengkaran fighting tadi itu ya, itu udah menjadi hal-hal yang lumrah atau wajar yang pasti dialami dalam sebuah rumah tangga. Tapi perlu diingat juga nih, jika dalam suatu keluarga yang sudah memiliki anak, maka kondisi psikologis anak tersebut bisa terpengaruhi loh dari pertengkaran-pertengkaran tadi. Anak tersebut memiliki trauma atau emosi yang tidak stabil apabila itu tadi ada perdebatan-perdebatan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus terjadi, dan itu akan mempengaruhi kondisi psikologis anak. Tapi tentunya bukan juga cuma anak yang dapat terpengaruhi kondisi psikologisnya, tapi juga seluruh anggota keluarga akan merasakan dampaknya. Nah, keributan-keributan tadi yang terjadi dalam rumah tangga ini tentu memiliki banyak faktor. Nah, beberapa faktor yang kerap menimbulkan keributan antara lain, yang pertama nih, yang pasti, yang paling krusial, yang sebenarnya sederhana tapi seringkali ini menjadi faktor yang gitu, komunikasi yang kurang baik. Komunikasi teman, communication is a key. Terus yang kedua, ada kondisi perekonomian yang tidak stabil. Ya, gitulah ya. Terus ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Nah, ini pasti ribut nih kalau yang ini. Terus yang terakhir ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau salah satu atau lebih dari faktor di atas tadi terjadi, maka keributan di dalam sebuah rumah tangga akan terjadi juga dan membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak kondusif, tidak harmonis begitu. Nah, pastinya kan setiap orang ingin ya memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang harmonis. Terus gimana sih caranya untuk mengatasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya perdebatan-perdebatan dalam rumah tangga tadi? Nah, cara yang pertama adalah menumbuhkan dulu rasa saling sayang, rasa saling percaya. Nah, kalau udah ada rasa saling sayang, saling percaya, ya itu kan bisa mengurangi ya sebuah pertengkaran. Memang kalau sayang kalian mau bertengkar kan enggak ya? Ya itu basic.
Terus yang kedua ada memperbaiki komunikasi. Nah ini tadi karena mungkin salah satu faktornya itu adalah komunikasi yang tidak baik, maka sekarang kita harus memperbaiki komunikasi. Karena dengan komunikasi yang tidak baik ini sering terjadi kesalahpahaman. Yang berawal dari buruknya komunikasi yang ada. Komunikasi yang baik itu dapat membuat sebuah hubungan menjadi lebih baik pula. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik, maka tidak akan terjadi kesalahpahaman. Dan dengan komunikasi yang baik pula, sebuah masalah akan terselesaikan dengan bicara baik-baik dan tidak teriak-teriak, tidak saling ngotot. Harus dengan komunikasi yang baik, dibicarakan baik-baik. Lalu yang ketiga ada belajar mengendalikan emosi. Di setiap perdebatan atau pertengkaran itu kan pasti ada emosi yang muncul ya, gairah-gairah emosi gitu ya. Nah, maka pengendalian emosi ini juga adalah salah satu yang bisa mengurangi resiko terjadinya perdebatan yang lebih dahsyat lagi. Nah, kalau udah bisa mengendalikan emosi, udah dingin, tidak teriak-teriak, tidak saling gitu kan ya. Pokoknya kalau udah emosinya redam kan bisa jadi ngobrol baik-baik. Terus yang terakhir adalah dengan cara membicarakan segala hal. Nah, ini tadi sebenarnya ini bisa masuk ke komunikasi tadi sih. Karena dengan membicarakan segala hal, maka akan menimbulkan rasa saling terbuka, kepercayaan serta rasa aman dalam lingkup keluarga. Karena mau bagaimanapun juga keluarga adalah lingkungan pertama yang paling sering menciptakan interaksi. Jadi kan harus menimbulkan rasa aman dulu di dalam keluarga dan rasa nyaman itu dulu. Nah, dengan menerapkan beberapa hal di atas, diharapkan dapat mengecilkan kemungkinan terjadinya perdebatan yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Belajarlah untuk saling mendengarkan, terbuka satu sama lain. Karena tidak semua masalah akan selesai dengan emosi, semua bisa diselesaikan dengan bicara secara baik-baik. Dengan begitu pula, setiap perbedaan pendapat tidak akan mengganggu perkembangan psikologis anggota keluarga. Jadi daripada fighting, mending kita chilling. Jadi sekian bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan Pusing Podcast Konseling. Saya, Jekonia Ortista, pamit undur diri. Sampai jumpa di Pusing episode berikutnya. Bye-bye teman-teman semua.